Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Arina Bilkis, NIM 224101010007 dari kelas PAI A5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan di sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Kata supervision terbentuk dari dua kata yaitu super dan vision. Super memiliki makna atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat, mengawasi, dan meneliti. Nah, secara etimologis, istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang berarti pengawasan. Orang yang melakukan supervisi disebut sebagai supervisor. Supervisor ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang disupervisi. Ia akan bertugas melihat, menilai, dan mengawasi orang yang disupervisi. Dari penjelasan di atas bisa kita pahami bahwa supervisi dapat diartikan sebagai sebuah proses pengawasan, pemantauan, dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi atau berwenang terhadap suatu aktivitas untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Sergala mendefinisikan supervisi sebagai bentuk dukungan serta arahan profesional yang diberikan kepada guru dalam menjalankan tugas pengajarannya agar berjalan lebih efektif dan efisien dengan tujuan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Proses ini meliputi stimulasi, bimbingan, koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan guna mendorong perkembangan profesional guru baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Sedangkan menurut Bafadal, supervisi dipahami sebagai sebuah layanan profesional yang diselenggarakan dalam bentuk dukungan dan pendampingan kepada seluruh personal sekolah untuk membantu meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka. Nah, dari beberapa pengertian di atas bisa kita pahami bahwa supervisi dalam dunia pendidikan merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas kinerja mereka. Kegiatan ini mencakup pemberian bimbingan, arahan, serta dukungan secara terus-menerus agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, fungsi supervisi pendidikan. Supervisi mencakup berbagai aspek penting dalam dunia pendidikan seperti kepemimpinan, relasi antar individu, pengelolaan tenaga pendidik, serta pelaksanaan evaluasi. Secara umum, supervisi mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, sebagai penyebab terjadinya perubahan atau perbaikan dalam berbagai komponen pendidikan. Dan yang ketiga, berperan dalam memberikan arahan serta pendampingan melalui kegiatan kepemimpinan dan bimbingan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah, peningkatan mutu pendidikan dicapai melalui supervisi yang terencana, di mana guru dan tenaga kependidikan dibina secara profesional agar mampu memberikan layanan yang terbaik kepada para peserta didik. Supervisi juga menjadi pendorong terjadinya pembaruan pada berbagai elemen pendidikan seperti metode pengajaran, kurikulum, hingga manajemen sekolah, sehingga sistem pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, supervisi berfungsi sebagai media kepemimpinan edukatif yang mengarahkan, membimbing, dan mendampingi para pendidik dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Siddhartha mengemukakan bahwa supervisi memiliki 2 fungsi yang saling melengkapi. Pertama, fungsi utamanya adalah memberikan dukungan kepada pihak sekolah sekaligus membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dukungan ini berfokus kepada upaya memfasilitasi siswa
agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang kedua, fungsi tambahan dari supervisi adalah mendorong peningkatan kemampuan guru dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat. Melalui kemampuan kolaboratif ini, guru tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang ada, tetapi juga turut berkontribusi dalam proses kemajuan masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam konteks masyarakat global yang terus berubah. Dilihat dari fungsi supervisi secara umum, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka Ahmad Tembun mengemukakan bahwa terdapat 4 fungsi dari supervisi. Yang pertama, fungsi penelitian, yaitu sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik pendidikan. Yang kedua, fungsi penilaian. Fungsi ini untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan pendidikan telah berlangsung sesuai dengan harapan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk mendorong guru baik secara individu ataupun kelompok agar bersedia melakukan perbaikan dan inovasi terhadap praktek pembelajaran yang dijalankan. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi pembinaan. Fungsi ini sebagai strategi penyelesaian masalah pendidikan melalui peningkatan kemampuan profesional para guru. Selanjutnya adalah tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan keterampilan teknis para guru, kepala sekolah, serta seluruh personal sekolah guna menciptakan proses pendidikan yang lebih bermutu. Menurut Sahertian, supervisi memiliki tujuan untuk membimbing dan mendampingi guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendukung terciptanya proses pembelajaran yang optimal di kelas, serta mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru secara berkelanjutan. Supervisi tidak hanya bertujuan sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan yang bersifat membimbing dan mendampingi para guru dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, prinsip dan tipe supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip supervisi pendidikan. Pangaribuan dan kawan-kawan mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip utama yang perlu dijadikan acuan dalam merancang dan melaksanakan program supervisi pendidikan di sekolah. Antara lain yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan supervisi harus dilakukan secara sistematis dan objektif serta menggunakan alat atau instrumen yang mampu menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, prinsip kooperatif. Prinsip ini berarti bahwa penyusunan dan pelaksanaan program supervisi harus dilandasi oleh hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara supervisor dan pihak yang disupervisi. Yang ketiga, konstruktif dan kreatif, yang bertujuan untuk mendorong guru agar memiliki kemandirian dan inisiatif dalam menciptakan serta mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, prinsip realistik. Prinsip ini didasarkan pada kondisi nyata yang ada di lapangan secara objektif. Yang artinya segala tindakan dalam supervisi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang benar-benar terjadi, bukan sekedar formalitas. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip progresif. Prinsip ini mengharuskan setiap langkah dalam supervisi membawakan kemajuan yang nyata. Dan yang terakhir yaitu prinsip inovatif, berarti bahwa supervisi pendidikan harus senantiasa terbuka terhadap perubahan dan mendorong pembaruan. Yang kedua yaitu tipe supervisi pendidikan. Terdapat 5 tipe supervisi pendidikan. Yang pertama, tipe autokratis. Tipe ini menekankan pada pencarian kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam tipe ini, supervisor bertindak layaknya inspektur yang mengawasi secara ketat serta fokus pada kontrol dan kepatuhan terhadap aturan serta instruksi dari atasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tanggung jawab yang diberikan kepada para guru dijalankan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tipe demokratis.
tipe ini berbeda dengan tipe otokratis karena tipe ini menekankan pada prinsip partisipasi aktif dari seluruh pihak sekolah. Tipe ini berlandaskan pada kerjasama, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memegang tanggung jawab sendiri, melainkan membagikan tanggung jawabnya kepada anggota atau warga sekolah lainnya sesuai dengan kemampuan, potensi, dan keahlian masing-masing dari individu. Dalam tipe ini, supervisor senantiasa memberi ruang bagi para guru untuk memberikan masukan atau pendapat mereka. Mereka berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Serta setiap keputusan diambil dengan cara musyawarah bersama untuk mencapai mufakat. Yang ketiga yaitu tipe laissez-faire. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe otokratis. Jika dalam tipe otokratis para guru dan staf dipantau secara ketat dan harus mengikuti arahan dari atasan, maka dalam tipe ini para pendidik diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan tugasnya tanpa arahan atau bimbingan yang jelas dari atasan. Misalnya, dalam praktiknya guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materi pelajaran, memilih metode pembelajaran, hingga penggunaan media pembelajaran sesuai dengan kehendak masing-masing. Supervisi dengan tipe ini memberikan kebebasan secara penuh kepada tenaga pendidik yang disupervisi untuk bertindak dan berinisiatif sendiri. Supervisor yang menggunakan tipe ini umumnya tidak memberikan pendampingan atau arahan kepada para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Fokus utamanya dalam tipe ini adalah pencapaian hasil akhir, bukan pada proses yang ditempuh untuk mencapainya. Oleh karena itu, keterlibatan supervisor dalam memantau pelaksanaan tugas cenderung minim. Yang keempat yaitu tipe koersif. Tipe ini memiliki kemiripan dengan tipe otokratis, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada pemaksaan kehendak dari pihak atasan. Supervisor dalam tipe ini cenderung menetapkan aturan dan keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri tentang apa yang dianggap baik tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan situasi nyata ataupun kemampuan guru yang dibina. Yang terakhir yaitu tipe training and guidance. Supervisi dengan tipe ini diartikan sebagai pemberian pelatihan dan arahan secara langsung. Sisi positif dari tipe ini adalah guru maupun tenaga pendidik lainnya secara rutin menerima berbagai bentuk bimbingan dan pelatihan dari kepala sekolah guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka. Namun di sisi lain, sisi negatif dari tipe ini yaitu munculnya kesan bahwa atasan kurang mempercayai kemampuan guru dan tenaga pendidik lainnya untuk berkembang secara mandiri. Ketergantungan pada arahan dan pengawasan yang terus-menerus dapat menghambat inisiatif serta kepercayaan diri individu dalam mengeksplorasi potensi dan inovasi tanpa campur tangan dari atasan. Yang terakhir yaitu model penerapan supervisi pendidikan di sekolah. Dalam penerapannya terdapat beberapa model supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, model konvensional atau tradisional. Model ini merupakan bentuk awal yang diterapkan dalam praktik supervisi pendidikan yang muncul sebagai respon terhadap situasi sosial masyarakat yang berada di bawah kekuasaan yang bersifat otoriter. Pemimpin cenderung bersikap mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan terkadang memata-matai bawahannya. Dalam pelaksanaannya, supervisi dipahami sebagai upaya untuk menemukan kesalahan serta mengawasi bawahan secara ketat, yang dalam istilah lain dikenal sebagai snoopervision. Pendekatan semacam ini justru berdampak negatif seperti memunculkan sikap acuh tak acuh hingga menantang. Para guru bersikap pasif, bahkan membuat mereka enggan berinovasi atau mencari solusi demi kemajuan pendidikan. Yang kedua, model ilmiah. Supervisi dengan model ini memiliki sejumlah karakteristik. Yang pertama, dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Yang kedua, disusun secara sistematis dengan menerapkan prosedur serta teknik tertentu. Yang ketiga, melibatkan penggunaan alat atau instrumen untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, berdasarkan data objektif yang diperoleh dari kondisi nyata yang ada di lapangan. Dan yang ketiga yaitu model klinis.
Supervisi model ini diarahkan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui siklus yang terstruktur, mencakup tahap perencanaan, observasi, serta analisis secara mendalam terhadap praktik mengajar yang terjadi di lapangan. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mendorong terjadinya perubahan secara rasional dan terarah. Karakteristik dari supervisi klinis adalah munculnya inisiatif supervisi dari guru itu sendiri, bukan semata-mata dari supervisor. Pelaksanaannya berlangsung dalam suasana yang hangat, akrab, dan menghargai sisi kemanusiaan, serta hubungan antara supervisor dan guru dibangun berdasarkan hubungan kemitraan. Yang terakhir yaitu model artistik. Mengajar merupakan sebuah pengetahuan, mengajar juga merupakan suatu keterampilan, serta mengajar juga merupakan sebuah seni yang memerlukan kreativitas. Demikian pula dengan supervisi yang juga merupakan bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itu, supervisi dapat dipandang sebagai suatu bentuk pengetahuan, keterampilan sekaligus seni dalam membimbing. Dalam pelaksanaannya, supervisi melibatkan aktivitas bekerja untuk orang lain, bekerja bersama orang lain, dan bekerja melalui orang lain. Dari pemahaman ini dapat dipahami bahwa supervisi pada dasarnya merupakan upaya untuk menggerakkan atau memotivasi orang lain. Oleh karena itu, dalam supervisi dibutuhkan pendekatan yang mengandung seni dan strategi agar individu yang disupervisi bersedia mengubah pola kerja lama mereka menuju cara kerja yang baru yang lebih baik demi mencapai kemajuan. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.